Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari survei LSI, Kaisang ini sangat tinggi di Jawa Tengah. Tapi dari beberapa pengamat mengatakan bahwa heran begitu. Kenapa elektabilitas Kaisang ini sangat tinggi sekali? Padahal Kaisang ini satu tidak punya prestasi, dua masih belum pengalaman dalam dunia politik. Menjadi ketua umum partai secara instan. Ini gimana begitu? Jangankan pengamat, masyarakat Indonesia akan heran begitu. Surveinya apakah survei untuk mereka saja? Apakah surveinya metodenya digunakan saat Pilpres sama dengan posisi metode yang dilakukan oleh seorang Kaisang? Ini kan bentuk pertanyaan begitu kan. Masalah metode itu bisa diganti di sana sini begitu. Tapi soal siapa yang bayar itu yang belum bisa diungkapkan kepada publik. Tapi pada akhirnya secara demokrasi sah saja begitu kan ya. Elektabilitas dan popularitas biasanya ya mereka tinggi karena mereka punya prestasi, karena mereka punya pengaruh. Jangan-jangan survei LSI ini Kaisang sangat tinggi, apa pengaruh Jokowinya yang ditanyakan. Misal datang ke bawah ya mau menanyakan bagaimana terkait dengan anaknya Jokowi Kaisang. Oh bagus, karena yang ditanyakan itu. Coba tanya bagaimana dengan Kaisang maju sebagai pilkada atau gubernur di Jakarta atau di Jawa Tengah. Mereka kan enggan begitu kan. Jangan-jangan yang disurvei orang-orang mereka. Ya ini banyak yang mengatakan wah ini gimana begitu. Pengamat banyak yang heran, surveinya kok sangat tinggi di situ. Padahal di Jawa Tengah itu banyak ada Bambang Pacul, terus kemudian ada dari P3 yang kemudian simpatisnya sangat banyak, dari PDIP. Lantas kalau Kaisang maju sebagai Jawa Tengah sebagai gubernur, ini gimana begitu kan? Ya hancur negara kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Kaisang saja, Jokowi saja memulainya dari wali kota Solo, bukan menjadi gubernur dulu begitu kan? Ya, ini prediksi seperti apa yang disampaikan Pak JK ya. Loncat sana loncat sini bisa saja hancur negara kita. Lihat saja Gibran dari wali kota Solo menjadi wakil presiden. Kalau tidak punya pengalaman ini gimana begitu? Seorang wakil presiden dan presiden harus sama. Mereka harus punya gagasan besar. Wajar ya kalau masyarakat hari ini bertanya-tanya, kok survei Kaisang kok tinggi ya? Ada apa ini? Mari kita baca ya. Bahkan bersuaralah, jangan diam. Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja karena salah pilih pemimpinnya. Betul. Semakin Anda diam semakin kocar-kacir mereka ya. Elektabilitas seorang bisa dipesan di lembaga survei asal fulus tak berseri ya. Setelah menang di survei baru menggarap KPU ID supaya hasil pemungutan suara sesuai dengan penilaian lembaga survei. Wah, ini sudah mulai dibongkar ya dari para netizen. Ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap ya. Wajar jika pengamat politik heran sebab ketua umum partai PSI itu kan belum lama terjun dalam dunia politik. Pengalaman belum berlalu ya banyak di kancah organisasi partai politik. Jadi belum waktunya untuk berkompetisi di ajang pilkada. Masih terlalu dini dan terkesan dipaksakan. Ini komentar netizen. Ya, saya kira gimmick yang dimainkan oleh PSI hari ini setelah dipimpin oleh Kaisang begitu kan. Nampaknya mereka masih mengandalkan bapaknya. Kenapa? Karena ya kalau mengandalkan Kaisang tidak ada apa-apanya mereka. Coba kita lihat saja surveinya begitu. Kalau ditanya apakah setuju dengan Kaisang maju pilkada 2024, banyak orang yang tidak setuju karena masih belum berpengalaman. Coba kalau ditanya, setujukah kalau anak Jokowi namanya Kaisang? Nah, kalau bawa nama Jokowi di situ pastilah orang melihat Jokowinya. Nah, inilah kenapa di DKI Jakarta ya Anies Baswedan sangat tinggi, lalu kemudian Kaisang ini surveinya sangat anjlok karena mereka tidak bisa menandingi, dan pemilih-pemilih DKI Jakarta itu sangat rasionalitas. Kalau mereka tidak punya elektabilitas, popularitas, tidak mungkin mereka akan dipilih. Berbeda dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah memang lumbungnya PDIP di situ. Kalau ini benar-benar terjadi, Kaisang maju sebagai gubernur Jawa Tengah, jelas pertarungan antara Jokowi dengan Ibu Megawati dengan PDIP atau Puan ini jilid 2. Sudah selesai di situ. Makanya jangan ya memberikan
leluasa kepada terah Jokowi biar tidak sama. Artinya apa? Artinya pemilih pemimpin yang pemilih ya sekarang ini secara rasionalitas ya harus berpikir satu punya prestasi enggak begitu kan. Itu yang paling baik sekarang ini. Makanya sampai kapanpun kalau masih ada yang namanya Jokowi ya pasti menang mereka karena menjual bapaknya itu sangat laku sekali begitu kan ya, dari panggung bisnis ke panggung politik sangat laku sekali di situ kalau ada jurkamnya, yaitu bisa saja bapaknya kan ini kan PDIP di Jawa Tengah saja anjlok begitu di tahun 2024 ya di Pilpres ya. Tapi ini kan pertarungan masalah politik pilkada begitu. Survei LSI Kaisang unggul, pengamat politik heran. Mari kita baca ya. Menurut Lembaga Survei Indonesia LSI pada simulasi Pilkada Jawa Tengah Jateng ya, nama Kaisang Pangarep unggul secara elektabilitas ya sebesar 25,6%. Keunggulan ya ia mengalahkan setidaknya 5 kandidat lainnya, 6 kandidat yang dimungkinkan akan muncul ya di kontestasi Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Kelima, nama tersebut adalah Irjen Pol Ahmad Lutfi nomor urut kedua dengan persentase 16,6%, disusul dengan Taji Yasin Maimun sebesar 13,4%, dan Bambang Pacul 9,5% dan Abdul Wahid 6,62%, dan urutan terakhir adalah Sudaryono dengan elektabilitas 6,0%. Survei simulasi ini dinilai mengherankan para pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, yang dimana kemunculan Kaisang dalam kontestasi publik ya Pilkada Jateng ini bersamaan dengan tokoh politik lain yang sebelumnya hadir di Jawa Tengah tiba-tiba menghilang dari kontestasi, seperti tokoh populer ya, tokoh dari partai politik dan non partai politik, dan sisa-sisa tokoh dari kampanye Pilpres 2024. Ya, saya kira Taji Yasin itu sangat layak sekali begitu kan. Karena mereka ya petahana itu kan biasanya punya keuntungan besar. Ya, makanya PDIP harus menggandeng Taji Yasin ini untuk bisa berkiprah dan bisa menang. Kabarnya kekuatan dari elektabilitas Taji Yasin ini kan sangat tinggi begitu kan ya. Tapi ya inilah politik yang ada saat ini. Namun ya sebelum kontestasi, masyarakat sebagai pemilih bisa mempertimbangkan lagi isi dari lembaga survei tidak bisa menjadi satu satuan rujukan. Namun harus melihat dari rekam jejak dan prestasi yang dibuat. Ketika ditanya mengenai dinasti politik yang mengklaim ya terjadi, Nur Hidayat Sardani menegaskan bahwa memilih Indonesia lah yang tetap menentukan siapa pemimpin daerah selanjutnya. Nanti ya jelas di situ. Artinya apa? Artinya kalau ini pertarungan elektabilitas ya, maka elektabilitas kan bisa dibuat mereka. Artinya dibuat untuk menaikkan sana sini untuk memframing orang bisa. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang terkait dengan elektabilitasnya tinggi, ini bukan berpatokan kita harus menyerah. Berpatokan ya pada lembaga survei. Saya teringat Anies Baswedan 2017, mereka kalah lembaga surveinya. Tapi pada ujung-ujungnya ya di detik-detik akhir mereka menang begitu kan. Ya di putaran pertama mereka menang, di putaran kedua mereka masuk, lalu kemudian keluar sebagai pemenang. Ini kan bisa saja seperti itu. Karena politik ini kan tidak menentu begitu. Bisa saja si Kaisang elektabilitasnya tinggi, tapi pemilihnya di situ ya kalau hanya responnya 1000 kan gimana begitu kan ya. Kita lihat saja nantinya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.